Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan ini kita sudah masuk di tanggal sekitar 8 dari bulan Muharram 1448 Hijriah. Sebagaimana yang direncanakan, insyaallah ta'ala kita akan sedikit mengingat kembali pembahasan tentang kalimat istighfar. Tentu istilah ini tidak asing ya di telinga juga di lisan kita. Dan walhamdulillah, mungkin semenjak kita berislam, saat kita akil balik, kita sudah mengenal ya istilah istighfar ini. Maka pembahasan ini sekedar pengulangan saja, dan semoga sesuatu yang diulang itu semakin kokoh di dalam jiwa kita. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama yang akan kita bahas, apa sebetulnya yang disebut dengan istighfar itu. Istighfar para jamaah itu berasal dari bahasa Arab. Dia istilah di dalam bahasa Arab, juga di dalam syariat agama kita. Akar kata dari istighfar itu adalah ghafara, yang artinya menutupi, mengampuni, dan juga melindungi. Itu akar katanya dari ghafara. Ghafara ini maknanya seputar 3 makna tadi: menutupi, mengampuni, dan melindungi. Dari akar kata ini kemudian ditambah pakai alif, sin, dan ta. Jadinya istaghfara. Istaghfara. Di dalam bahasa Arab, tambahan alif, sin, dan ta itu biasanya diantara maknanya adalah at-talab. At-talab itu artinya meminta. Sehingga dari sini kita memahami bahwa istaghfara, yastaghfiru, kemudian muncul kalimat istighfar, itu berarti talabul maghfirah. Istighfar itu berarti meminta atau memohon maghfirah. Dalam bahasa kita, maghfirah itu artinya simpelnya ampunan, gitu ya. Tapi kita bahas sedikit. Jadi maghfirah para jamaah yang dirahmati Allah itu diambil dari kata mighfar, mighfarun, yang dalam bahasa Arab itu berarti sebuah penutup kepala. Sebuah penutup kepala yang dipakai seseorang, yakni seorang prajurit saat dia ada di medan perang. Seperti helm mungkin ya, tapi helm yang barakallahu fikum itu biasanya terbuat dari baja. Ya, dari seng atau sejenisnya. Intinya dipakai oleh prajurit perang, para jamaah yang dirahmati Allah saat mereka bertempur. Nah, itu mighfar.
pelindung kepala, penutup kepala. Taib, hadirin jamaah dirahmati Allah. Maka sesuatu tidak disebut dengan migfar, ya, sesuatu penutup kepala itu disebut dengan migfar. Tidaklah disebut dengan migfar kecuali memenuhi dua ketentuan atau dua syarat. Pertama, dia menutupi kepala. Kemudian yang kedua, dia berfungsi tidak sekedar menutup, tapi juga melindungi kepala dari hantaman pedang atau senjata yang lainnya. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, beliau mengatakan bahwa kufiyah atau imamah sorban, barakallahu fikum, itu tidak disebut migfar. Tidak disebut migfar. Kenapa? Padahal sama-sama dia penutup kepala, tapi tidak disebut migfar. Kenapa Pak tadi? Karena tidak bisa melindungi hantaman. Jadi syarat sesuatu itu dikatakan, syarat penutup kepala itu dikatakan migfar ketika dia tidak sekedar menutupi, tapi juga melindungi kepala dari hantaman. Maka dari asal muasal kata dan makna ini, kita bisa memahami para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau orang sedang istighfar, dia melakukan yang namanya talabul maghfirah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maghfirah itu tadi diambil dari kata migfar, berarti dia bukan sekedar minta ampunan, tapi juga meminta kepada Allah supaya dilindungi dari segala salah dan juga dosa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dengan demikian kalimat istighfar ini sejatinya jika kita pahami kandungan maknanya secara mendalam, orang yang sedang istighfar itu tidak hanya minta diampuni dosanya, tidak hanya sekedar minta dihapuskan dosanya, namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia pun minta ditutupi, ya, supaya kemudian tidak dibongkar, supaya kemudian tidak terbongkar di hadapan manusia di dunia ini, juga tidak terbongkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga di hadapan manusia di kehidupan akhirat nanti. Karena dosa itu aib. Dosa itu para jamaah yang dirahmati Allah sesuatu yang bagi seorang mukmin, dia tidak mau dosa itu dilihat orang, dipergoki sama orang. Dan begitu ya, sifat aib, sifat dosa, ya, salah satu di antara sifatnya, kita tidak suka kekurangan, aib dan kesalahan serta dosa kita itu dipergoki orang. Itu dosa bagi seorang mukmin. Artinya yang punya iman, Pak, dia tuh nggak mau dosanya kelihatan sama orang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalau ada orang kok enjoy berbuat dosa, zolim sama orang, mengaku paling adil, misalkan gitu ya, jahat sama orang, dia mengaku berbuat baik sama orang, terang-terangan dia melakukan kesalahan dan dosa, bahkan menikmatinya, bahkan disebar misalkan di media sosial. Na'udzubillah. Para jamaah yang dirahmati Allah, orang seperti itu tanda tanya besar tentang keimanannya. Karena orang beriman, selemah-lemahnya orang beriman, dia tidak suka dosanya itu dilihat oleh orang lain. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Jadi sifat dosa itu bagi orang beriman, mahaka fi sadrika, apa yang membuat resah gelisah di dadamu. Di satu redaksi dikatakan wa taraddada fi sadr, membuat dada kita ini sering ragu. Itu sifat dosa bagi orang beriman. Dan satu lagi, wa karihta an yattali'a 'alaihin nas, dan kamu tidak suka kesalahan dosamu itu dipergoki manusia, dilihat oleh manusia. Baik, para jamaah dirahmati Allah. Maka saat seorang mukmin meminta ampun kepada Allah, meminta maghfirah kepada Allah,
berarti dia meminta kepada Allah supaya dosa-dosanya itu ditutupi. Baik di dunia, lebih-lebih nanti di kehidupan akhirat. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, dihapuskan dari catatan malaikat. Kemudian yang ketiga, dia sejatinya sedang meminta kepada Allah supaya dilindungi dari salah dan dosa. Jangan sampai terjatuh kembali, terperosok ke lubang yang sama. Itu sejatinya ketika orang itu minta maghfirah. Ketika dia mengucapkan kalimat astagfirullah. Itu yang dia inginkan. Itu yang dia harapkan. Dan itu yang dia mintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka sekali lagi, betapa dalamnya makna dari kalimat istighfar ini. Dia meminta kepada Allah ditutupi aib-aibnya ketika di dunia, sekaligus nanti juga di akhirat. Kemudian dia meminta kepada Allah supaya dihapuskan dosa-dosanya dari catatan malaikat, dihapuskan pula dari dampak buruk, asarus sayyi, ya, dari dampak buruk perbuatan dosa tersebut dihapuskan dengan maghfirah tadi. Kemudian satu lagi, minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kesalahan juga penyimpangan di masa yang akan datang. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, meminta ampun kepada Allah, beristighfar atau talabul maghfirah kepada Allah, itu bisa dilakukan dengan hati, bisa dilakukan dengan lisan, bisa juga dilakukan dengan anggota badan. Sebagaimana syukur, ya, syukur itu dengan hati, syukur dengan lisan, kemudian syukur dengan anggota badan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, meminta ampun kepada Allah dengan hati, maksudnya adalah kita meyakini tanpa ragu sedikit pun bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha mengampuni dosa, maha pemaaf, maha penerima taubat. Maka di antara nama-nama Allah, Allah punya nama Al-Ghafur, Allah punya nama Al-Ghaffar, Allah punya nama Al-Afu, Allah punya nama At-Tawwab, zat yang maha menerima taubat. Nah, ini harus diyakini dengan hati bahwa Allah itu maha pengampun dan ampunan Allah itu tidak terbatas. Makanya kita dilarang putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh kita frustasi dari rahmat Allah. Ya, ada sebagian orang mungkin frustasi, sudah kadung bejat Ustaz, ya, saya sudah kadung hitam, saya sudah kadung dan kadung, ya, rasa-rasanya Allah tidak akan lagi mengampuni saya. Kata siapa, Pak? Jika ada orang modelnya seperti itu, maka sejatinya, ya, dia tidak meyakini maha luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain berarti dia berburuk sangka kepada Allah. Disangkanya Allah tidak bisa lagi mengampuni dirinya. Pun demikian, kita tidak boleh memastikan seseorang itu bahwa si fulan tidak akan pernah diampuni oleh Allah, kecuali yang sudah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau manusia tidak ada kepastian dari Allah dan Rasulnya bahwa dia itu penduduk neraka, sudah divonis neraka sebelum kematiannya, maka masih ada kemungkinan orang ini taubat dan mendapatkan ampunan dari sisi Allah. Makanya kita dilarang, lan yaghfirallah li fulan. Ya, si fulan itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah, padahal si fulannya masih hidup. Tidak boleh memastikan begitu. Nabi menegur keras orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Siapa yang kemudian menghalangi maghfirah Allah turun kepada hambanya? Tidak ada yang menghalangi. Para jamaah, saat ini orang itu bejat, jahat, berbuat dosa dan maksiat. Kita tidak tahu sehari ke depan, sepekan ke depan,
sebulan, setahun ke depan. Bisa jadi dia berubah dan bertaubat kepada Allah, bahkan melesat kebaikannya jauh meninggalkan kita. Barakallahu fikum. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini istighfar dengan hati, memohon ampunan kepada Allah dengan hati kita, meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun dan ampunan Allah tidak terbatas. Sehingga seorang hamba yang masih punya kesempatan hidup di alam dunia tidak boleh putus asa di dalam meraih ampunan Allah. Kemudian dengan lisan, yakni dia mengucapkan kalimat istighfar, nanti akan kita bahas ya jenis-jenis kalimat istighfar. Kemudian juga dia bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badannya, yakni dengan amal perbuatan. Di antaranya adalah taubat nasuha. Kemudian dia melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya, di mana dikatakan secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi istighfar, meminta ampun kepada Allah dengan hati, dengan lisan, juga dengan anggota badan dan juga amal perbuatan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Demi Allah, aku benar-benar beristighfar dan wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya dalam sehari itu 70 kali. Aksar min sab'ina marrah. Dalam seharinya lebih dari 70 kali. Di satu redaksi mi'ata marrah. Aku beristighfar dan bertaubat kepadanya dalam seharinya 100 kali. Hitung-hitungan ini, ada riwayat yang mengatakan Nabi 70 kali istighfar dalam sehari, lebih banyak dari 70 kali. Di satu riwayat dikatakan mi'ata marrah, 100 kali. Ini sejatinya bukan sekedar hitung-hitungan, namun kata para ulama menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sungguh-sungguh, orang yang serius di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau lakukan itu tiap hari, beristighfar dan bertaubat. Berarti meminta ampunnya tidak hanya dengan lisan, dengan hati, juga dengan tindakan dan amal perbuatan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya ahamiyat al-istighfar. Apa pentingnya kita itu istighfar? Apa urgensinya kita mesti istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, ada beberapa poin yang ini menjadi dorongan bagi kita semua, kenapa kita itu sangat butuh kepada istighfar. Kita yang masih hidup butuh kepada istighfar. Lebih-lebih lagi orang itu kalau sudah mati. Cuman bedanya kalau orang sudah mati, dia tidak bisa beristighfar sendiri, tapi diistighfarkan oleh orang yang masih hidup. Makanya kan para jamaah, kalau ada orang itu mati, ada doa yang tidak pernah tertinggal itu. Apa diantaranya, Pak? Kalau kita mendoakan orang mati itu, siapapun yang mati, mau kiai kah, mau orang jahat kah, orang yang barakallahu fikum Islam tapi lemah imannya misalkan, mesti kita akan doakan dia dengan apa? Selama itu muslim ya, kita akan doakan dia dengan doa apa? Ampunan. Doa ampunan. Itu enggak akan pernah lepas itu. Siapapun yang meninggal dunia, ahli masjid meninggal dunia, orang soleh meninggal dunia, itu doa itu tetap ada. Enggak pernah ada ceritanya enggak usah didoakan istighfar itu. Ya. Enggak usah didoakan ampunan, si fulan itu orang soleh.
Ada begitu, Pak? Enggak ada. Kenapa para jamaah? Karena semua orang butuh istighfar. Butuh istighfar. Kita masih hidup butuh istighfar, apalagi orang sudah mati. Orang sudah mati butuh ampunan Allah itu dengan doanya orang-orang yang hidup. Tapi kita jangan mengandalkan orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup itu banyak urusannya, Pak. Ya. Hari ini dia bersedih karena kematian kita. Besok masih bersedih. 3 hari mungkin masih bersedih. Masih ingat ketika dia berdoa kepada Allah. Tapi jangan tanya sepekan berikutnya. Sebulan berikutnya. Setahun berikutnya. Oh, dia sudah riuh dengan urusannya. Apalagi yang istrinya 4. Gitu ya. Anaknya 20. Kadang lupa mendoakan kita yang sudah meninggal dunia. Padahal kita bestinya. Para jamaah. Artinya apa? Kita juga nggak bisa mengandalkan orang-orang yang hidup. Tapi orang-orang yang hidup harus berusaha terus mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Minal muslimina wal mu'minin. Dari kalangan orang-orang muslim dan juga orang-orang mukmin. Laki-laki ataupun perempuan. Begitu. Artinya saling apa di sini? Saling berupaya. Kita jangan mengandalkan orang yang hidup, ya. Jangan mengandalkan doa orang yang hidup. Orang yang hidup juga demikian. Barakallahu fikum, rajin-rajinlah dia mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Muslimin, muslimatnya. Apalagi orang-orang terdekatnya, apalagi guru-gurunya. Kenapa al-jazaa min jinsil amal? Balasan itu sekadar dengan amal perbuatan. Mudah-mudahan saat kita masih hidup sering mendoakan muslimin muslimat yang lebih dulu dari kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan nanti kita juga mati begitu. Banyak kemudian kaum muslimin yang mendoakan kita. Makanya nasihat para ulama, doa ampunan itu jangan ditinggalkan. Baik al-ahya'i minhum wal amwat, kan begitu. Yang masih hidup di kalangan kaum muslimin, lebih-lebih yang sudah meninggal dunia. Kalau yang masih hidup para jamaah, yang masih hidup, dia masih punya kesempatan istighfar. Ini kalau orang sudah mati, tidak ada kesempatan ibadah. Dan istighfar itu ibadah besar. Dia di alam kubur nggak bisa istighfar. Sudah selesai urusan amal solehnya, durasi amal solehnya sudah selesai. Atau dengan kata lain, dia sekarang sedang panen apa yang sudah ditanam. Waktu untuk bercocok tanam sudah habis. Kalau kita mati, itu waktunya panen. Tergantung apa yang kemudian, bibit apa yang kita tanam ketika kita masih hidup. Kalau itu bibit-bibit kebaikan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka yang dipanen adalah kebaikan. Pahala kebaikan. Tapi kalau yang ditanam itu bibit-bibit keburukan, maka yang sedang dia panen setelah dia mati nanti, sampai nanti di kehidupan akhiratnya, adalah bibit-bibit keburukan. Maka saling mendoakan. Dan kita juga jangan kemudian terlalu pede. Orang-orang akan mendoakan kita. Kita tahu pasti ada yang mendoakan. Tapi jangan bersandar ke situ. Sehingga kita malas istighfar ketika masih hidup. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini saja betapa pentingnya, betapa butuhnya kita itu kepada istighfar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ditambah lagi, kenapa seberapa penting kita itu kepada seberapa butuh kita kepada istighfar? Pertama, karena sejatinya kita memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Rabb yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang indah, yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengampun dengan pengampunan yang tanpa batas. Tadi kita sebutkan di antaranya Allah punya nama Al-Ghafur, Allah punya nama Al-Ghaffar, sama-sama artinya zat yang Maha mengampuni. Allah punya nama Al-Afu, zat yang Maha pemaaf. Allah punya nama At-Tawwab, zat yang Maha menerima taubat.
berarti itu semua menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Taib para jamaah, kita wajib imani nama-nama Allah yang husna ini sekaligus sifat yang terkandung di dalamnya. Dengan mengimaninya berarti kita mentauhidkan Allah di dalam asma dan sifatnya, dan tentu itu memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Kalau kita itu yakin Allah itu Maha Pemaaf, maka pasti ada pengaruhnya. Di antara pengaruhnya apa? Kita semakin cinta kepada Allah. Gitu ya. Ibu-ibu di sini kalau punya suami pemaaf, kira-kira senang enggak ibu? Senang. Ya. Sudah gagah, ganteng, begitu ya. Good looking, good reckoning, begitu ya. Soleh, tidak temperamen, tidak egois, begitu ya. Pemaaf lagi. Oh, luar biasa itu, Pak. Mudah-mudahan nih suami-suami di sini modelnya begitu. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Itu luar biasa. Kita sesama manusia saja. Kalau ada orang pemaaf gitu. Kita berbuat salah misalkan di lalu lintas, jebret, nabrak kendaraan orang. Wah, sudah gemetaran kita, pasti dimarahin, kita diomelin atau gimana. Tiba-tiba orangnya turun, padahal mobilnya ini mobil mahal. Ya. Kan beda Pak, goresan di mobil murah dengan di mobil mahal. Itu beda enggak Pak? Beda. Para jamaah. Tiba-tiba orangnya turun. Enggak apa-apa Pak. Ya. Enggak apa, tapi saya yang salah ini. Mohon maaf ya. Oh enggak apa-apa, enggak apa. Kira-kira kita senang enggak Pak? Disangka-sangka mau marah, maki-maki kita. Apalagi minta ganti rugi. Kadang enggak tanggung-tanggung ganti ruginya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tiba-tiba dia memaafkan kita. Senang gak kira-kira? Senang. Dan kejadian itu pasti gak akan pernah kita lupakan. Ini jarang nih kita nemu orang model begini. Lihat, pemaaf itu luar biasa para jamaah. Nah bagaimana dengan Allah yang dikatakan Al-Ghafur, Al-Ghaffar? Allah yang dikatakan At-Tawwab. Kenapa kita gak meyakini itu? Kalau orang meyakini ini, maka dia semakin cinta kepada Allah. Dia akan semakin terus memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Ya, Rabb yang Maha Pengampun. Di agama lain Pak, kalau kita meminta ampunan mahal, bayar kita. Ya. Kita cukup datang bersimpuh di hadapan Allah, ruku dan sujud, munajat di sepertiga malam terakhir, tangisi dosa-dosa kita. Yakini Allah itu Maha Pengampun. Nah ini para jamaah, asar. Ini pengaruh kalau kita itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama tadi yang otomatis di dalamnya ada sifat pengampunnya Allah. Kemudian orang yang meyakini nama-nama tadi, maka pasti dia akan selalu mendekat kepada Allah. Dan terus mendekat kepada Allah. Terus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin taqarrubnya dia kepada Allah, taatnya dia kepada Allah, itu setidak-tidaknya akan mengurangi, kalaupun tidak menghapuskan semuanya. Setidak-tidaknya mengurangi kesalahan dan juga dosa-dosa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya, orang yang meyakini nama-nama tadi, maka dia pasti akan semangat di dalam melaksanakan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah yang menjadi wasilah dia mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi, dia akan mujahadah. Dia akan bersungguh-sungguh untuk memiliki akhlak pemaaf kepada sesama manusia. Kasihan ya, kalau orang itu tidak dimaafkan Pak. Kalau orang zalim sama kita, kemudian tidak dimaafkan. Ya, memang berat. Memaafkan itu berat. Ya. Kamu tuh sudah nyakitin saya 10 tahun. Ya. Seenteng itu kamu minta maaf, begitu kan? Itu kata siapa Pak? Kata istri yang terus disakiti sama suami. Gitu. Seenteng itu kamu minta maaf. Emang berat, memaafkan itu berat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Tapi kalau orang meyakini Allah saja Maha Pemaaf, ya,
Maka itu menjadi dorongan bagi dirinya bagaimana memiliki sifat dan akhlak yang mulia ini. Memang berat. Menjadi pemaaf itu berat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tapi dia akan mujahadah. Terus berupaya bagaimana memiliki akhlak yang mulia ini kepada sesama manusia. Karena kalau Allah saja maha pemaaf, ketika hambanya mau meminta maaf kepada Allah, maka seharusnya kita pun demikian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di surat Al-Hijr ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Kabarkanlah, beritakan kepada para hambaku bahwa akulah zat yang maha pengampun. Akulah Rabb yang maha pengampun dan maha penyayang. Ini suruh diberitakan oleh Allah. Bahwa Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Nama-namanya yang begitu indah dan sifat-sifatnya yang begitu sempurna. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini yang harus kita yakini pertama kali. Dan dari sini kita memahami betapa pentingnya yang namanya istighfar, betapa berhajatnya kita kepada istighfar. Artinya Allah yang memiliki nama dan sifat maha pengampun itu jangan disia-siakan. Itu kasih sayang Allah kepada para hambanya. Cuman memang begitu manusia. Susah ngucapin istighfar itu susah kok. Ya. Kadang habis sholat saja salam langsung pulang, salam langsung pulang. Ya, sesibuk apa kita ini? Presiden bukan, kepala MBG bukan, gitu ya. Menteri juga bukan. Gitu ya. Tidak bisa istighfar barang sesaat 3 kali itu. Habis sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minimal habis sholat saja istighfar 3 kali. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Lebih-lebih dari itu kita diajarkan ya bagaimana di pagi dan juga di petang hari mengucapkan istighfar 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Coba praktekkan Pak. Astagfirullah wa atubu ilaih. Baca 100 kali. Kira-kira durasinya lebih lama enggak daripada Bapak nonton bola itu Piala Dunia? Hah? Lebih panjang mana durasinya? Ya. Main bola itu 2 jam, ya. Belum ngobrolnya, ya qobliyahnya, belum ba'diyahnya, ngopi, gitu kan? Barakallahu fikum. Ya. Ini istighfar 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sedetik. Berarti kalau kita konsen 100 kali, mungkin 100 detik bisa. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Atau 2 detik lah. Berarti 200 detik saja. Baca 100 kali itu berarti 200 detik saja. Astagfirullah wa atubu ilaih. 2 detik. Kalau kita konsen fokus baca 100 kali, berarti cuma 200 detik. 200 detik itu berapa menit? Hah? Berapa menit Pak? 3 menit lebih dikit kan? 3 menit lebih dikit. 3 menit. Atau lebih santai lagi 5 menit lah. 5 menit. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Katanya kita pengen ampunan. Tapi kenapa? Setidaknya dengan lisan aja dulu. Kita sulit minta ampun kepada Allah. Rasa-rasanya sudah ada tiket masuk surga begitu. Enggak ada. Kita ini enggak punya tiket masuk surga. Siapapun kita. Hanya orang-orang tertentu saja yang dijamin surga sebelum kematiannya. Kita ini model-model kita kan enggak ada Pak. Enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya. Bahwa kita fulan bin fulan itu ahli surga. Enggak ada. Enggak ada para jamaah. Artinya kita ini orang-orang enggak jelas. Orang-orang yang gak jelas, orang-orang yang belum jelas nasibnya nanti di akhirat. Jangankan nasib di akhirat, ya. Nasib 2030 saja belum jelas, gitu kan? Atau enggak usah 2030, pekan depan, bulan depan, enggak jelas. Para jamaah yang dirahmati Allah. Maka jangan kemudian terlena dengan segala kebaikan yang ada pada diri kita. Orang soleh itu rata-rata tidak ngerasa soleh. Orang bertakwa itu rata-rata tidak merasa sudah bertakwa. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, kenapa betapa pentingnya istighfar ini?
Karena Allah Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk istighfar. Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk istighfar. Banyak ayatnya, banyak hadisnya. Kita ambil satu saja. Di surat Muhammad ayat ke-19. Allah tegaskan. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa mukminin dan mukminat. Kita disuruh istighfar. Disuruh meminta ampun kepada Rabb yang Maha Pengampun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jangan membatasi stok magfirahnya Allah. Ya. Tidak terbatas magfirah Allah itu. Maka terus minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Seberapa hitam pun ya masa lalu kita. Ya. Jangan kau tanya aku di masa lalu. Karena aku sudah tidak di sana. Kan begitu. Paham maksudnya Pak? Karena ada orang yang terpuruk dengan masa lalunya. Apa iya Allah itu mau mengampuni saya? Saya bejat Ustaz. Saya kadung hitam ini. Jangan. Selama masih ada kesempatan. Berarti Allah masih bisa mengampuni kita. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini perintah dari Allah untuk kita istighfar atas segala dosa kita, demikian pula mengistighfarkan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Baik. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis Nabi, tadi hadisnya sudah kita bacakan. Bagaimana Nabi SAW beliau sampai bersumpah, wallahi ada 3 kata penegas sekaligus di sini. Di mana Nabi menegaskan tentang keteladanan dirinya untuk umat ini. Demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfir. Benar-benar sungguh-sungguh aku meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepadanya dan bertaubat kepadanya fil yaumi dalam seharinya aktar min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Baik para jamaah. Jadi ini perintah, ya. Perintah dari Allah dan Rasulnya supaya kita istighfar. Dan terakhir para jamaah, kenapa kita butuh kepada istighfar? Seberapa penting istighfar ini? Karena kita sadar akan segala kekurangan, akan segala aib. Itu harus selalu disadari. Kita ini orang-orang miskin ilmu, tipis iman. Iman kita kadang mudah goyah, ya. Kita ini punya tabiat, punya watak. Ya, manusia itu punya tabiat, punya watak, sering berbuat salah dan dosa. Sering khilaf, sering lalainya, sering malasnya. Pokoknya seabreg potensi keburukan pada diri kita. Karena kita ini punya hawa nafsu, beda dengan malaikat. Kita ini punya hawa nafsu. Dan Allah sudah tegaskan, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia itu selalu menyeret mereka kepada keburukan. Ditambah lagi ada satu sosok yang tidak ridho kita itu ajeg istiqomah di atas kebaikan. Siapa itu? Iblis dan bala tentaranya yang sangat-sangat banyak sekali dari bangsa jin dan juga manusia. Mereka kompak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, menyesatkan manusia sejauh-jauhnya dari jalan Allah. Menjauhkan manusia dari yang namanya ampunan Allah. Itu. Ditambah lagi kita terkadang diuji oleh Allah hidup di tengah-tengah lingkungan yang rusak. Begitu ya. Yang namanya kemungkaran, yang namanya fahisyah, kekejian, kemungkaran, fahisyah di mana-mana. Mungkin para jamaah di sekitar kita ini ada orang transaksi narkoba. Kita tidak pernah tahu. Ada dulu di satu pengajian para jamaah. Barakallahu fikum. Beliau polisi juga. Itu di satu masjid beliau sampaikan. Menantang jamaah. Jamaah mau bantu kami, gitu ya. Ini depan masjid ini, ya, ada satu masjid, ya, di satu komplek para jamaah. Di depan masjid ini sering dipakai transaksi narkoba. Luar biasa para jamaah. Jadi modusnya disimpan di tong sampah.
pakai kode-kode tertentu, mungkin plastiknya warna kuning atau warna merah. Barakallahu fikum. Disangkanya orang buang sampah, padahal itu narkoba. Dan itu di depan masjid. Di depan masjid. Ya. Kita kan jamaah masjid kaget para jamaah. Loh, iyakah? Iya, ternyata di situ itu wilayah paling sering dipakai transaksi narkoba. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dulu kalau nggak salah belum ada WhatsApp itu. Ya. Bagaimana sekarang ada WhatsApp, ada macam-macam itu. Nah, kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang mengerikan. Ya zina, ya offline online itu di mana-mana sekarang. Ya bahkan naudzubillah sesama jenis ada komunitasnya dan semakin bertambah komunitasnya. Mungkin kita saja yang tidak tahu, begitu kan? Barakallahu fikum. Belum lagi kejahatan-kejahatan yang lain yang nampak ataupun yang tidak nampak. Media sosial yang seringkali meracuni anak-anak kita. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, mereka jadi generasi yang katanya strawberry gitu ya. Indah di luar tapi lembek dalamannya. Na'udzubillah. Pengaruh lingkungan yang sangat mengerikan. Nah, ini semua hadirin jamaah yang dirahmati Allah yang kemudian merongrong manusia untuk dia itu jauh ya dari namanya ya kebaikan, ketaatan, keimanan, jauh dari yang namanya keindahan agamanya, agama Islam. Sehingga manusia semakin jauh wal iyadzubillah. Kalau sudah seperti itu keadaannya, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita sangat paham betapa butuhnya manusia kepada ampunan Allah. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai para hambaku, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan bil-laili wan-nahar, di malam juga di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa. Aku mengampuni seluruh dosa. Kalian banyak berbuat salah di malam, di siang hari, di sore, di pagi hari, antara siang dan malam. Barakallahu fikum. Manusia sering berbuat salah dan dosa. Namun aku adalah zat yang maha mengampuni seluruh dosa. Maka kata Allah, fastaghfiruni, beristighfarlah kalian kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Kita disuruh istighfar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan juga hadis yang sering kita dengar terdapat di Sunan At-Tirmidzi, kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam, berarti kita semua ini khatta'un. Ya, khatta' itu kalimat yang dikatakan sigot mubalaghah. Ya. Jadi bukan sekedar manusia yang pernah terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa, tapi khatta' itu berulang kali melakukan kesalahan dan dosa. Dengan kata lain, manusia itu sangat profesional di dalam melakukan kesalahan dan dosa. Begitu Pak. Ada orang gak punya modal, gak bisa beli narkoba karena mahal misalnya. Pakai apa Pak? Yang lebih murah tapi efeknya bisa seperti narkoba. Apa para jemaah? Ngelem. Ya. Pakai lem itu, lem fok apa lem aibon itu. Itu anak-anak itu. Hadirin jamaah ini kadang di pojokan sekolah mereka begitu, ngelem. Ya. Itu apa kalau bukan profesional? Gitu. Hadirin jamaah ini rahmati Allah. Ya. Dulu ngagarong itu pakaiannya gimana Pak? Ya. Pakaiannya mengerikan, pakai ninja, mungkin pakai tergos macam-macam gitu. Ya sekarang banyak garong pakai dasi. Ya. Kayak bukan garong. Begitu kan? Ini profesional manusia di dalam melakukan kesalahan, dalam melakukan dosa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak bisa dengan satu cara, dia pakai cara yang lain. Berkamuflase, macam-macam dilakukan manusia demi melakukan salah dan dosa. Nah itu yang dikatakan kullu bani Adam khatta'un.
Namun ternyata Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita, wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dan dosa adalah mereka yang segera taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya nanti kita lanjutkan. Masih ada beberapa poin pembahasan yang lain seputar kalimat istighfar ini. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.